Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen Haji. Perkenalkan, nama saya Ihsan Riyadi. Saya jamaah haji 2023 dari Merauke. Mohon maaf Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen, saya sebagai jamaah merasa sedih karena ada beberapa hal saya mengakui untuk dan menyaksikan bahwasanya Bapak Menteri dan Bapak Dirjen telah berusaha melayani kami jamaah dengan sangat baik, dari mulai di embarkasi sampai kami berada di Tanah Suci sampai di Mekah Madinah. Kami sangat merasa sangat senang dengan pelayanan. Namun saya secara pribadi sangat prihatin karena masih ada oknum-oknum petugas dari Kementerian Agama yang kurang baik. Di sini saya sangat sedih, sangat bingung. Saya harus berbuat apa dan harus menyampaikan ini kemana. Saya seperti anak dibuang. Saya seperti tidak diakui. Cuman gara-gara saya mengingatkan petugas Kementerian Agama, oknum yang di Merauke. Ceritanya saat itu saya menyampaikan, mengkritisi terkait vaksin meningitis. Vaksin meningitis sesuai yang saya pahami dan saya ketahui bahwa vaksin meningitis berlaku 2 tahun. Akan tetapi jamaah diwajibkan suruh ikut, padahal tahun kemarin sudah ikut, khususnya jamaah lansia. Jamaah lansia kurang lebih ada sekitar 50 yang tahun 2002 tertunda. Di tahun itu jamaah sudah divaksin meningitis. Dalam artian berarti tahun ini 2023 masih berlaku. Tapi petugas dari Merauke, oknum petugas dari Merauke tidak mau tahu. Pokoknya semua harus ikut. Dan saat itu awalnya kami diwajibkan suruh bayar 100.000 per orang. Bukan masalah nilainya. Yang saya ketahui bahwasanya, yang saya dapat info bahwasanya vaksin itu sudah gratis. Apakah benar gratis atau tidak? Vaksin meningitis. Akan tetapi di situ kita diminta. Setelah saya menyampaikan, saya ribut, akhirnya kita tidak diminta 100.000 per orang. Tapi kita diminta dari sekian dari semua jamaah diambil dari dana kebersamaan sekitar 2 juta yang disampaikan pada kami. Tapi yang benarnya wallahu a'lam. Kemudian karena saya ribut, karena saya mempertanyakan hal itu, akhirnya saya dikeluarkan dari grup. Maksudnya tidak diurusin. Saya tidak dikasih informasi tentang apapun. Dan semua info ada di grup itu saya tidak dimasukkan lagi. Kemudian selanjutnya sampai di Tanah Suci pun saya tetap tidak dimasukkan dan dianggap saya sebagai orang yang dibuang, orang yang tidak ada gunanya, orang yang menjadi provokator. Padahal saya mempertanyakan hal yang memang di situ ada dasarnya. Apakah saya salah Bapak Menteri kalau saya mempertanyakan hal itu? Dan ternyata vaksin itu
Kami tanyakan ke KKP, ternyata berlaku 2 tahun. Dan jamaah khususnya lansia, bukan mereka tidak mau divaksin, bukan mereka tidak mau membayar, akan tetapi jamaah itu tidak semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang takut dengan jarum suntik. Dan kalau itu memang berlaku, kenapa harus disuntik lagi? Apakah karena suruh bayar atau yang lain? Saya kurang paham. Tapi ketika saya mempertanyakan itu, saya malah dikeluarkan. Kemudian kami juga mempertanyakan kenapa kami ketika foto diarahkan ke satu tempat. Saya tanyakan foto berapa yang dibutuhkan. Di situ dijawab, udah suruh ke sana saja, ke salah satu tempat foto. Kemudian kita tanya di situ, suruh bayar 159.000. Bukan masalah nilai uangnya. Kami cuma pengen tahu berapa yang dicetak. Itu juga tidak ada keterbukaan. Kemudian yang selanjutnya, saya mempertanyakan tentang kesehatan, tes kesehatan. Kenapa di Merauke tes kesehatannya dari puskesmas, kemudian di rumah sakit? Kita jamaah-jamaah di situ 2 kali diambil urin dan 2 kali diambil darahnya. Dan biaya di rumah sakit itu sangat memberatkan. Saya kebetulan tes kesehatannya di Sragen, saya hanya membayar habis sekitar 550 ribuan. Akan tetapi di Merauke, jamaah-jamaah diminta untuk menyiapkan dana 2.200.000 dan disitu dikumpulkan. Sudah dirincikan 2.200.000. Ternyata setelah saya menyampaikan komplain dan menyampaikan beberapa hal, akhirnya jamaah-jamaah ada beberapa yang dikembalikan. Namun yang menjadi pertanyaan saya dan menjadi pertanyaan semua jamaah, kenapa uang yang dikembalikan dari hasil tes itu tidak sama? Ada yang dikembalikan 400.000, ada yang bahkan cuma 15.000. Padahal ini adalah tes kesehatan yang seharusnya sama item yang diteskan. Ini di luar rujukan. Karena apa? Yang rujukan itu bayar lagi sendiri. Ini maksudnya bagaimana? Kok bisa namanya tes bisa berbeda? Bahkan kalau untuk di klinik di kelas di Merauke sendiri, ada yang bisa menawarkan, klinik Cito menawarkan 1 juta lebih untuk paket pemeriksaan haji. Kenapa tidak pakai yang itu? Itu menjadi pertanyaan kami. Dan apakah saya bertanya seperti ini salah? Apakah jamaah mempertanyakan kenapa hasil untuk biaya tes kesehatannya kok bisa berbeda? Padahal darahnya diambil juga sama, urinnya yang diambil juga sama. Ya, mungkin ketidaktahuan saya, makanya mungkin hal ini bisa dijelaskan pada kami. Kasihan jamaah. Dia cuma kembali cuma 15.000, ada yang 400.000. Dan apakah tidak bisa kalau tes itu bisa murah seperti di Jawa? Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya untuk tes kesehatan di Merauke tidak semahal itu. Kemudian yang selanjutnya, sampai saat ini jamaah alhamdulillah sehat. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan, waktu di embarkasi Makassar, mungkin karena kebetulan atau bagaimana, jamaah-jamaah lansia itu ditempatkan wisma yang kurang layak. Bahkan ada yang sakit dan
ketika kita tanya juga nggak tahu siapa yang menempatkan di situ, katanya sudah by system, sudah ada yang menempatkan. Ya, seyogyanya penempatan lansia diberikan yang terbaik. Kemudian saya dan rombongan waktu tiba di Madinah, di situ pembagian kamar belum jelas. Karom hanya diberikan kunci. Karu dikasih kunci, dan di situ jamaah banyak yang berebut. Akhirnya ada beberapa lansia yang di situ satu kamar, bednya ada 4, kemudian di situ orangnya ada 5. Lagi-lagi saya di situ membantu jamaah lansia, membantu mengatur. Saya bukan karom, saya bukan karu, saya hanya jamaah biasa, namun saya prihatin karena saat itu yang jelas satu kamar perempuan, ada yang posisi lagi sakit, itu satu kamar 4 bed dipakai untuk 5 orang. Akhirnya saya membantu untuk mengatur, karena di situ ada beberapa jamaah yang sekamar cuma ada 2 orang atau 3 orang. Akhirnya saya bantu untuk menguruskan, untuk membantu memindah-mindahkan sehingga lansia yang sekamar berlima tadi bisa mendapatkan kamar tanpa meminta tambahan kamar lagi. Karena yang isi 3 orang atau 2 orang kita pindahkan sehingga kamar terisi dengan lengkap, dan di situ semua jamaah bisa mendapatkan kamarnya. Saat ini ketika saya di Mekah, saya juga membantu jamaah khususnya lansia untuk beribadah ke Masjidil Haram. Saya pandu, saya ajak. Kemudian ketika tawaf sa'i, saya juga pandu, karena kebetulan saya selama ini juga sering membawa jamaah umroh. Saya kebetulan usaha di bidang umroh. Saya di Pandawa Umroh. Travel kami memang belum ada izinnya, cuman selama ini saya menginduk ke Zamzam Indah Abadi. Dengan pengalaman saya untuk membimbing jamaah, saya bantu jamaah lansia, saya bimbing, saya pandu. Tawaf saya bantu, saya sebagai mutawifnya. Kemudian dalam kegiatan ke masjid, sholat, dan lain-lain juga saya pandu. Nah, apakah saya salah Pak Menteri, Bapak Dirjen? Saya tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Karena saya sudah capek sebenarnya melihat hal sini semua. Termasuk di sini juga masalah dam, mobil, mereka pakai orang di sini, yang di situ menurut saya memanfaatkan keadaan. Mungkin kami butuh atau bagaimana terkait masalah dam ataupun mobil ataupun kursi dorong. Di situ setiap dari tahun ke tahun yang dari Merauke diurusi sama seseorang yang ada di sini. Dan menurut saya contoh yang kemarin bis yang umumnya itu satu bis 2 juta atau 2 juta lebih, itu kemarin kami diminta 5 juta. Kali 3 bis sekitar 15 juta. Yang menurut saya mungkin nilainya, mungkin mungkin menurut orang itu kecil, akan tetapi itu menurut sebagian jamaah, karena uang itu adalah uang kebersamaan, uang jamaah. Uang kebersamaan itu adalah uang yang dikumpulkan dari semua jamaah. Kita diminta 1.800.000 per orang, dikumpulkan, dipegang oleh bendahara, dan digunakan untuk keperluan-keperluan.
yang tidak yang belum tercover dari Kementerian Agama. Nah, apakah saya mengingatkan hal itu salah? Kalau itu kemahalan, ya, dan itu dimanfaatkan, menurut saya. Ya, mungkin saya nggak tahu harus bercerita kemana lagi. Semoga ada evaluasi, khususnya kepada petugas Kementerian Agama yang di Merauke, khususnya yang menangani haji dan umroh. Karena hal ini menurut saya sangat tidak baik, bahkan saya malu memakai gelang. Sehingga gelang saya cuma saya simpan di tas. Dan tas pun saya juga malu pakai tas yang dari haji. Saya taruh seperti ini. Kemana-mana saya bawa di tas saja. Saya mau pakai, saya malu Pak Menteri. Karena saya merasa saya sangat-sangat tidak diakui. Saya sangat sedih dan kasihan pada lansia. Apakah kepedulian saya kepada lansia itu salah? Mereka sudah seperti orang tua saya sendiri, Pak Menteri. Orang tua saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu. Dan kalaupun beliau masih hidup, mungkin tahun ini, tahun depan beliau juga haji. Saya mengingat pada orang tua saya, Pak Menteri. Apakah saya salah? Saya membantu para lansia, Pak Menteri. Apakah saya salah jika orang-orang yang tua saya bimbing? Apakah saya salah, Pak Menteri, mempertanyakan hal itu? Apakah saya tidak boleh membantu para lansia di sini, Pak Menteri? Saya seakan-akan dikucilkan, saya seperti penjahat, provokator. Padahal saya cuma pengen membantu mereka, Pak Menteri. Saya harus gimana, Pak Menteri? Kalau saya memang salah, saya siap minta maaf, Pak Menteri. Kalau saya memang salah, saya memperjuangkan, saya membantu, saya mempertanyakan tentang vaksin. Vaksin yang seharusnya masih berlaku, kenapa suruh vaksin lagi? Kalau memang saya salah, Pak Menteri, saya siap minta maaf pada siapapun. Dan apabila saya memang harus minta maaf, saya minta maaf. Tapi tolong lansia dijaga. Saya hanya membantu, saya jamaah biasa. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelayanan Pak Menteri dan teman-teman udah sangat bagus, sangat-sangat bagus. Ketua kloter juga bagus, para daker di sini juga sangat bagus, para petugas juga sangat bagus. Ya mungkin saya yang terlalu baper, atau mungkin saya yang terlalu sensitif, atau mungkin saya yang salah di sini. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak Menteri. Sekali saya mohon maaf, dan semoga curhatan hati saya didengar sama Pak Menteri dan Dirjen Haji. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini saya ikut campur untuk membantu para lansia, karena saya mengingat mereka adalah orang tua saya. Dan ada satu kejadian, saya sekarang berada di Masjidil Haram.
di lantai paling atas di dekat Ka'bah. Saya bercerita, saya ngomong apa adanya, jujur dari hati saya yang paling dalam. Satu kejadian, sendal saya hilang. Saya di lantai 7, di kamar 709. Kemudian saya malam pakai sendal saya ke kamar mandi, kemudian saya tidur. Besok pagi sendal saya hilang, tidak ada. Saya cari-cari di kamar, saya bongkar semua, tidak ada. Sampai hari berikutnya pun tidak ada. Saya cari-cari. Setelah itu saya seperti biasa, saya mengunjungi lansia-lansia sampai saya di lantai 10, yaitu di kamarnya Ibu Agus Rafa dan Ibu Soleka, yang kebetulan saya datang ke situ untuk menjenguk. Seperti biasa, tanpa saya sadari, tanpa diduga-duga, ketika saya selesai menjenguk, kemudian saya keluar, sandal saya ada di depan pintu. Di situ saya sangat merasa merinding. Ya Allah, apa maksud ini? Ketika saya sudah mulai, hati saya mulai agak lemah, Allah mengingatkan saya untuk saya tetap mengurusi para lansia, membantu mereka seperti saya membantu, saya menyayangi mereka seperti saya menyayangi orang tua saya. Ternyata sendal saya ada di situ. Yang secara logika itu dari lantai 7 ke lantai 10, itu tidak ada yang bisa membawa ke situ. Tidak mungkin orang yang membawa ke situ. Saya yakin itu adalah Allah yang membawa ke situ. Untuk menunjukkan bahwasanya saya harus tetap berjuang, membantu semampu saya para lansia, orang-orang tua, dan orang-orang yang membutuhkan dalam grup saya, dalam kloter saya, dalam rombongan kami dari Merauke. Saya merinding, dan disitulah saya merasa Allah mengutus saya untuk selalu menyayangi lansia di sini. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya, Pak Dirjen Haji dan Umroh telah mendengarkan curhatan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan semua petugas haji yang ada di Mekah Madinah dan yang ada di embarkasi Makassar, yang telah melayani kami dengan baik. Kami sangat-sangat berterima kasih. Mulai dari naik pesawat, kami dilayani dengan baik. Bagasi kabin kami itu dibawakan oleh petugas, sehingga jamaah dan lansia tidak kerepotan untuk membawa naik tas kabinnya. Dan sampai di Mekah Madinah kami juga disambut sangat baik, dilayani sangat baik oleh para petugas. Kami makan juga sangat terjamin, minum sangat terjamin, dan tempat kami juga sangat-sangat layak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan semua petugas. Namun demikian, mungkin di bagian bawah, di bagian petugas yang mengurus kami, khususnya di Merauke, supaya ada perbaikan, pembinaan, agar semua jamaah tanpa terkecuali bisa dilayani dengan baik. Dan semoga bisa menerima masukan dan bisa melayani jamaah dengan baik, dengan cara yang ramah, khususnya para petugas, oknum para petugas yang ada di Merauke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada
Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke yang telah mengantarkan kami ke embarkasi, yang telah menyapa kami, yang telah memberikan pelayanan pada kami yang sangat ramah, yang sangat baik. Namun demikian, semoga ada perbaikan untuk para petugas, oknum petugas yang ada di Merauke, agar bisa melayani jamaah dengan ramah, dengan baik, tanpa terkecuali, dan bisa menerima masukan yang baik. Dan semoga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Terima kasih, syukron, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan semua petugas Kementerian Agama selalu diberikan kesehatan, kewarasan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan di dunia dan akhirat, dan diberikan kekuatan, diberikan kebarokahan, diberikan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga curhatan hati saya ini bisa menjadi bahan perbaikan ke depan, khususnya untuk petugas haji dari Merauke. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.